Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ini betul seruan Gus Abbas bahwa pribumi harus sadar dan bangkit dari penjajahan secara mental, ya, penjajahan gaya baru, yaitu penjajahan feodalisme. Ya, ada kasta-kasta yang diterapkan di masyarakat. Ya, dengar, tonton, simak, dan sadar bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mari kita bangkit, bergabunglah di Laskar Sabilillah Kebangkitan Wali Songo. Selamatkan bangsa, selamatkan negara. Kita belum merdeka sepenuhnya, tapi mentalitas sebagian daripada saudara-saudara kita masih terjajah oleh oknum-oknum Ba'alwi yang tidak benar, cerita-cerita dan doktrin-doktrin yang tidak benar. Mari kita memerdekakan. Barangkali ini adalah bagian kita dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan sorga di akhirat kelak nanti. Kita bangkit, selamatkan. Siapa lagi kalau bukan kita yang menyelamatkan bangsa kita, rakyat kita, ulama kita, leluhur kita, dari mulai Aceh, Sumatera, Kalimantan, Maluku, Ternate, Bone, sampai ke Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Jatuh Madura. Kita bangkit semuanya serentak. Ada Laskar Sabilillah di sini. Kita akan mendukung dan akan selalu membackup dan mengamankan siapapun akan membela bangsanya dan sejarahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang setelah viral zaman medsos di kalangan oknum-oknum habaib yang mendoktrin jemaah dengan cerita-cerita halu. Ya, contohnya seperti apabila di negara Yaman ada salah satu ulama besar, maka untuk menebus kerinduan di wilayah Jawa atau dimanapun bisa dibikinkan makamnya dengan menarik ruhnya. Ini kan secara ilmiah dan akal sehat bisa merusak apabila puluhan dan ratusan tahun dikira betul, dikira ini nyata. Ini kan bahaya bagi umat. Juga memonopoli duriah, bahwa yang dianggap benar-benar duriah Nabi itu adalah habaib. Ternyata kan banyak di Indonesia juga turun Wali Songo adalah duriah, dan sayyid-sayyid yang lain yang tidak termasuk di Wali Songo tapi tidak masuk di Robito itu sama banyak duriah di Indonesia. Tapi yang jadi kenyataan di masyarakat, ya, di kalangan habaib khususnya, semuanya dinafikan. Ya, semuanya tidak dianggap sebagai duriah Nabi, yang dianggap hanya adalah yang tercatat di Robito Alawiyah. Ini yang keliru, ini yang salah. Di saat yang selanjutnya itu menggemborkan untuk menghormati duriah Nabi, memuliakan duriah Nabi, tapi di satu sisi mereka justru menghina, menistakan, mencaci maki, menghujat, ya, duriah Nabi yang ada di kalangan duriah Wali Songo atau dari duriah Nabi dari jalur Sayyid Al-Syarif yang lain. Ini kan jadi bahaya, ya. Terus banyak yang beredar di masyarakat, para ulama, para kiai pribumi khususnya yang ada di Jawa atau mungkin di daerah-daerah lain, sangat rendah di mata habaib. Banyak yang datang hanya untuk meminta uang, banyak datang hanya untuk meminta anu dengan menjual doktrin syafaat, ya, mencederai duriah Nabi sama dengan mencederai Rasul. Itu kan ancaman-ancaman doktrin-doktrin yang menyesatkan, yang sangat berbahaya bagi umat. Yang paling utama sangat berbahaya itu adalah citra dan nama baik Rasulullah. Karena orang nantinya pada masanya akan melihat dan menilai, oh, sebagai duriah Nabi, sebagai keturunan Nabi seperti itu akhlaknya. Akhirnya Nabi sendiri yang akan rusak kredibilitas dan nama baiknya. Ya, ini saatnya dimanapun siapapun, ya, harus mulai sadar dengan akal sehat. Tidak baik hanya mengandalkan keimanan, kepercayaan manut dengan doktrin-doktrinnya saja, tanpa memakai akal sehat dan nurani. Begitu. Ya, sebagai penutup,
Saya masih ingat, ini kata habaib juga, bahwa di akhir zaman itu nanti akan ada 70.000 ulama yang akan menjadi pengikutnya Dajjal. Ini 70.000 ulama loh. Berarti kan yang dikatakan ulama itu mengerti tentang hukum, sering membahas tentang Al-Quran, sering membahas tentang hadis, sering membahas tentang kebaikan-kebaikan, moral-moral yang itu adalah produk agama, khususnya Islam. Tapi di satu sisi pribadinya masih menyimpan dan memakai sifat Dajjal. Karakter Dajjal itu kan suka fitnah, suka adu domba, hanya mata satu gambarannya. Jadi pandangan yang benar menurut orang-orang pengikut Dajjal itu kebenaran mutlak hanya yang ada di pikirannya saja. Yang di luar golongannya salah, di luar kelompoknya salah, yang tidak tercatat di kelompoknya salah. Itu hanya satu. Itu prinsip Dajjal. Prinsip Dajjal itu nggak suka dengan kebenaran, maunya itu ribut, menciptakan keributan, mau menang sendiri. Wah, sangat luar biasa. Tampil sosok seperti orang yang tauhid, yang mengerti agama, mengerti tentang hukum, justru dirinya sendiri, justru yang melanggar hukum, yang menistakan terhadap hukum. Mengajarkan tentang agama, mengajarkan tentang kemuliaan, mengajarkan tentang hormat dan pengabdian. Justru pribadinya sendiri justru yang melanggar itu. Ternyata yang dia ajarkan, yang dia gemborkan bukan untuk kemaslahatan, ternyata untuk memuliakan dirinya. Di saat berteriak Allahu Akbar, bukan Allah yang dibesarkan, tapi nafsu dan pribadinya yang dibesarkan. Naudzubillah min dzalik. Jadi saatnya saya setuju dengan himbauan Kiai Abbas Buntet, pribumi mestinya harus sadar dan bangkit atas penjajahan gaya baru, yaitu feodalisme gaya baru, penjajahan gaya baru. Ya, sadar. Yang harus diutamakan adalah akal sehat, keilmuan. Ya, keilmuan ilmiah. Tidak baik dengan doktrin-doktrin. Semoga semuanya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita dalam salat selalu membaca ihdinas shiratal mustaqim. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.